Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Balkusta Aurora Lova dari Program Studi Akuntansi Universitas Malayati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standar audit 620. Apa itu standar audit 620? Standar audit 620 adalah standar audit yang mengatur tentang tanggung jawab auditor atas pekerjaan individu atau organisasi dalam bidang keahlian selain akuntansi atau audit. Ketika pekerjaan tersebut digunakan untuk membantu auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Standar audit ini tidak mengatur tentang situasi di mana ketika perikatan mengikut sertakan seorang anggota atau berkonsultasi dengan seorang individu atau organisasi dalam keahlian bidang khusus akuntansi atau audit yang dijelaskan dalam Standar Audit 220 Revisi 2021, atau penggunaan pekerjaan seorang individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam bidang selain akuntansi atau audit yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh entitas untuk membantu entitas dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu pakar yang dipekerjakan oleh manajemen yang diuraikan dalam Standar Audit 500 Revisi 2021. Tanggung jawab auditor terhadap opini publik. Auditor bertanggung jawab tunggal terhadap opini audit yang dinyatakan, dan tanggung jawab tersebut tidak berkurang dengan penggunaan pekerjaan seorang pakar auditor. Auditor mungkin dapat menerima temuan pakar atau kesimpulan dalam bidang keahlian pakar sebagai bukti audit yang tepat. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah perlu menggunakan pekerjaan seorang pakar auditor, dan jika menggunakan pekerjaan pakar auditor, untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut memadai untuk tujuan auditor. Pengertian dari pakar auditor sendiri yaitu individu atau organisasi yang memiliki keahlian dalam suatu bidang selain akuntansi atau audit yang pekerjaannya dalam bidang tersebut digunakan oleh auditor untuk membantu auditor tersebut dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Seorang pakar auditor dapat merupakan seorang pakar internalnya, yaitu seorang rekan atau staf, termasuk staf temporer dari KAP atau jaringan KAP auditor tersebut, atau seorang pakar eksternalnya. Keahliannya adalah keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dari suatu bidang tertentu. Selanjutnya yaitu penentuan kebutuhan seorang pakar auditor. Ketika keahlian di suatu bidang selain akuntansi atau audit diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus menentukan apakah perlu menggunakan pekerjaan seorang pakar auditor. Selanjutnya yaitu sifat, saat, dan luas prosedur audit. Dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur tersebut, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, termasuk yang pertama ada sifat yang berkaitan dengan pekerjaan pakar, yang kedua ada resiko kesalahan penyajian material dalam hal yang berkaitan dengan pekerjaan pakar, yang ketiga ada signifikansi pekerjaan pakar dalam konteks audit, yang keempat ada pengetahuan dan pengalaman auditor tentang pekerjaan yang dilakukan sebelumnya oleh pakar tersebut, dan yang terakhir, apakah pakar tersebut tunduk pada kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP auditor. Selanjutnya ada kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar auditor. Auditor perlu mengevaluasi apakah pakar auditor memiliki kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas yang diperlukan untuk tujuan auditor. Dalam hal pakar eksternal yang ditunjuk auditor, evaluasi atas objektivitas harus mencakup permintaan keterangan tentang kepentingan dan hubungan yang mungkin dapat menjadi sebuah ancaman terhadap objektivitas pakar tersebut. Yang berikutnya adalah tentang pemerolehan suatu pemahaman tentang bidang keahlian pakar auditor. Auditor harus memperoleh suatu pemahaman yang cukup tentang bidang keahlian pakar untuk memungkinkan auditor dalam menentukan sifat, ruang lingkup, dan pekerjaan pakar untuk tujuan auditor, dan mengevaluasi kecukupan pekerjaan tersebut untuk tujuan audit. Lalu tentang perjanjian dengan pakar auditor. Auditor harus menyetujui secara tertulis bila diperlukan atas hal-hal yang berikut dengan pakar auditor. Yang pertama ada sifat, ruang lingkup, dan tujuan pekerjaan pakar. Yang kedua ada peran dan tanggung jawab auditor dan pakar tersebut. Yang ketiga adalah sifat, saat, dan luas komunikasi antara auditor dan pakar tersebut, termasuk bentuk laporan apapun yang akan disediakan oleh pakar tersebut. Dan yang terakhir ada kebutuhan pakar tersebut untuk mengobservasi ketentuan kerahasiaan. Lalu tentang pengevaluasian atas kecukupan pekerjaan pakar auditor. Auditor harus mengevaluasi kecukupan pekerjaan pakar auditor untuk tujuan auditor yang mencakup relevansi dan kelayakan dari temuan atau kesimpulan pakar tersebut, dan konsistensi hal-hal tersebut dengan bukti audit lain. Selanjutnya, jika pekerjaan pakar tersebut melibatkan penggunaan asumsi dan metode signifikan, relevansi dan kewajaran asumsi dan metode tersebut sesuai kondisinya. Dan yang terakhir itu jika pekerjaan pakar tersebut melibatkan penggunaan data sumber yang signifikan bagi pekerjaan pakar tersebut, relevansi, kelengkapan, dan keakuratan data sumber tersebut. Jika auditor menentukan bahwa pekerjaan pakar auditor tersebut tidak memadai untuk tujuan auditor, maka auditor harus setuju dengan pakar auditor tersebut atas sifat dan luas pekerjaan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh pakar auditor tersebut, atau melaksanakan prosedur audit tambahan yang tepat atas kondisi tersebut. Yang terakhir yaitu tentang pengacuan ke pakar auditor dalam laporan auditor.
Auditor tidak boleh mengacu ke pekerjaan seorang pakar auditor dalam laporan auditor yang berisi suatu opini tanpa modifikasian, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Jika pengacuan itu diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus menunjukkan dalam laporan auditor bahwa pengacuan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab auditor atas opini auditor tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Thank you for watching.